Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai akad pembiayaan masyarakat, di mana saya Nur Rahma sebagai telar pertama, saya Nurhidayah Fitri sebagai surveyor, dan saya Saskia Anastasia sebagai telar kedua. Saya Filipia sebagai nasabah. saya Ardina Safra Mairullah sebagai pemateri terakhir. Untuk pembiayaan kami itu ada dua akad yang kami berikan, yaitu akad mudah dan akad masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad masyarakat, di mana masyarakat itu merupakan bentuk kesepakatan kerjasama yang terdiri dari beberapa pihak, di mana masing-masing pihak menggunakan aset seperti dana, pengetahuan atau skill. Mereka bersama-sama menikmati keuntungan dan juga membagi waktu bisnis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk aturan dalam akad masyarakat itu apa saja Pak? Nah, ada beberapa aturan yang harus dipahami dan diperhatikan, yaitu yang pertama, dana untuk aktivitas investasi yang telah mendapat persetujuan akan dikelola secara kolektif bersama bisnis lain sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Nah, dari kedua itu, dan semua pihak termasuk bank syariah memiliki kepemilikan pada bisnis tersebut. Nah, yang ketiga, setiap pihak dengan hati-hati menentukan bagian keuntungan yang diperoleh dan pembagiannya disesuaikan dengan jumlah modal yang diharapkan. Yang terakhirnya itu, jika proyek ternyata tidak menguntungkan, semua pihak akan menanggung kerugian sebanding dengan besarnya investasi modal yang telah diberikan. Nah, itulah beberapa aturan yang harus diperhatikan ibu dalam akad masyarakat ini. Nah, untuk penyelesaian dana tersebut, apakah ada syarat yang harus saya lengkapi? Yang pertama itu, ibu bisa mengisi formulir di sini. Nah, setelah mengisi formulir tersebut, ibu bisa melengkapi berkas-berkas yang telah tercantumkan di formulir tersebut. Persyaratan yang sudah lengkap, saya akan menjelaskan sedikit tentang rukun dan syarat masyarakat. Rukunnya yaitu tujuan kontrak harus dinyatakan dengan jelas dan spesifik, lalu penerimaan dan penawarannya harus dilakukan pada saat yang sama, lalu kontraknya harus dibuat secara tertulis. Adapun syarat-syaratnya yaitu kompetensi memberikan wewenang harus dipastikan. Lalu lalu setiap mitra harus memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber keuangan dan tenaga kerja. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengelola harta masyarakat. Dan syarat yang terakhir yaitu para pihak harus memastikan bahwa masing-masing sekutu harus spesifik dalam memberikan kuasa kepada pengelolaan harta mereka. Untuk pembagian keuntungannya atau bagi hasilnya itu dilakukan berdasarkan nisbah atau presentasi yang telah disepakati, yaitu 60/40%. Dengan pembagian kerugian itu ditanggung bersama, dan akad ini sangat transparan dan kejujuran di antara para pihak. Laporan keuangan atau pembukuan akan dilakukan dengan jelas. Bagaimana Bu? Apakah itu setuju?
ada yang bisa saya bantu lagi? Jadi untuk pencairan dana tersebut Bisa 2 atau 3 minggu. Baik, itu untuk tahap selanjutnya saya akan menghubungi pihak survei untuk datang segera menghubungi. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Oh iya Ibu, ini ada nasabah yang ingin melakukan survei di Jalan Kapatua nomor 10. Oke, baik Ibu. Tujuan dan risiko dari pembiayaan masyarakat. Tujuan atau keuntungan pembiayaan masyarakat bagi perbankan dapat berupa sebagai bentuk penyalian dana, menerima pendapatan berupa pembagian keuntungan sesuai pendapatan usaha yang dikelola, bank menggunakan aset masyarakat untuk memfasilitasi kebutuhan modal presentasi nasabah suatu perusahaan atau proyek dengan melakukan penanaman modal pada perusahaan atau proyek tersebut. Keempat, karena tidak ada sekutu yang menjamin modal sekutu lainnya, masing-masing sekutu dapat meminta jaminan kepada sekutu lainnya terhadap kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Adapun risiko-risiko yang sering dihadapi dalam pembiayaan tersebut yaitu risiko kelebihan, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko manajemen. Baik, itulah video praktek akad pembiayaan masyarakat dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.